Apa nih? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ahmad Latif SPD, berlaku sebagai Kepala Sekolah SD 166 Olak Rambahan, dan yang saya hormati Bapak Yogi Irdes Putra MPDT selaku dosen pembimbing lapangan, dan teman-teman seperjuangan kampus mengajar angkatan 3 yang saya banggakan. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat umur, nikmat iman, serta nikmat kesempatan sehingga bisa mengikuti diskusi tentang forum komunikasi dan koordinasi sekolah pada hari ini. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, saya Aldo Sari Putra selaku moderator yang akan memandu jalan presentasi pada kesempatan diskusi tentang forum komunikasi dan koordinasi sekolah, dan didampingi oleh rekan saya yaitu Saudara Ice dan Ariska sebagai menyampai materi. Baiklah, saya akan menyampaikan rangkaian kegiatan presentasi pada hari ini, yaitu yang pertama ada sesi pembukaan, yang kedua ada sesi presentasi, yang ketiga ada sesi masukan dan saran dari dosen pembimbing lapangan dan Kepala Sekolah SD 166 Olak Rambahan. Yang keempat sesi penutup. Baiklah kita masuki acara yang pertama, yaitu sesi pembukaan. Supaya kegiatan kita pada hari ini mendapatkan berkah, marilah kita buka kegiatan ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita masuki sesi yang kedua, yaitu sesi presentasi. Materi pertama pada presentasi yaitu hasil observasi awal sekolah. Pematerinya Saudara Ice, kami persilahkan.
Baik, terima kasih kepada moderator mengizinkan saya untuk presentasi. Adapun PPT poin pertama, di mana ini mengenai observasi awal. Ada beberapa temuan setelah dilakukannya observasi awal di SD Negeri 166 Strip 1 Olah Rambahan. Yang pertama yaitu masih kurangnya kemampuan siswa dalam membaca, bahkan di kelas tinggi. Yang kedua, sarana dan prasarana sekolah yang belum memadai. Contohnya seperti kelas 1 itu digabung dengan perpustakaan. Selanjutnya yang ketiga, masih kurangnya kemampuan guru dalam menguasai dan memanfaatkan IT. Yang keempat, kurangnya tenaga pendidik pada mata pelajaran agama dan bahasa Inggris. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ariska. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Iza. Di poin kedua ini, saya akan membahas sedikit mengenai kegiatan yang sudah terlaksana di SD 166-1 Olah Rambahan. Sebelumnya, kegiatan yang sudah terlaksana ini berdasarkan program kerja yang telah kami susun sebelumnya. Untuk yang pertama, kami telah melaksanakan Fun Kalistung atau kegiatan seru dalam membaca, menulis, dan berhitung. Dalam Fun Kalistung ini, kami menggunakan metode literasi visual, di mana kita memberikan video pendek untuk siswa. Setelah itu, siswa diarahkan untuk menuliskan atau menceritakan kembali isi dari video yang telah mereka tonton. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melatih kemampuan siswa dalam memahami dan menyampaikan kembali pesan apa yang mereka dapat dalam sebuah video pembelajaran. Kemudian kegiatan ini sudah kami laksanakan di kelas 1 dan kelas 2. Untuk yang kedua, kami telah melaksanakan kegiatan private class. Private class ini kami tunjukkan kepada siswa yang kemampuan literasi, khususnya membaca, masih kurang. Kegiatan ini telah kami laksanakan di kelas 3, kelas 4, dan kelas 5. Untuk yang ketiga yaitu ekstrakurikuler. Adapun kegiatan ekstrakurikuler yang telah kami laksanakan yaitu kegiatan pramuka. Pramuka ini dilaksanakan setiap hari Sabtu. Karena masih dalam keadaan pandemi COVID-19, kegiatan pramuka yang biasanya dilaksanakan sore hari dialihkan di jam 10 sampai dengan jam 11.30 siang. Selanjutnya, yang keempat, yaitu pengembangan kreativitas. Pengembangan kreativitas ini meliputi kegiatan mengembangkan kreativitas dengan menghias kelas dan pembuatan mading kelas. Kegiatan ini telah kami laksanakan di kelas 5 dan kelas 6. Untuk kelas selanjutnya itu menyusul. Selanjutnya yang terakhir yaitu administrasi. Dalam kegiatannya, kami membantu guru-guru dalam melengkapi dokumen, baik itu dalam Word maupun dalam Excel. Untuk yang ketiga, akan dilanjutkan oleh Bang Aldo. Baik,
Oh. Baik, saya akan menyampaikan materi program kegiatan yang akan datang. Yang pertama yaitu ada IT untuk guru. Kegiatan IT yang akan kami laksanakan adalah kegiatan sosialisasi tentang beberapa aplikasi yang dibutuhkan oleh guru, seperti Zoom, Word, PowerPoint, pembuatan konten YouTube. Dan IT untuk siswa yaitu mengenalkan hardware dan software komputer. Terus ada juga program kegiatan yang akan datang, yaitu bimbingan khusus bagi siswa yang kurang dalam mengeja dan membaca kata atau kalimat. Terus ada strategi dan metode dalam berhitung. Dan ada juga penataan taman dan kebersihan seperti menanam tanaman di masing-masing taman di depan kelas. Menerapkan menjaga kebersihan diri dan kerapian dalam berpakaian, dan menentukan potensi minat serta bakat siswa, dan juga sosialisasi pengembangan karakter bagi siswa. Oke, kita lanjut program kolaborasi, yaitu dilanjutkan oleh Saudari Ice. Baik, terima kasih moderator. Langsung saja, yang keempat itu ada program kolaborasi. Nah, di mana program kolaborasi ini kami berdiskusi, kami akan mengadakan nantinya untuk itu pesantren kilat, di mana pesantren kilat ini memiliki 5 perlombaan. Yang pertama itu ada perlombaan membaca Al-Quran, khusus kelas 3, 4, 5, itu nanti dimaksimalkan orangnya satu kelas itu 1 orang putra dan 1 orang putri. Yang kedua itu ada hafalan surah pendek kelas 3, 4, 5. Nanti juga dimaksimalkan hanya 1 orang per kelas. Yang azan juga kelas 3, 4, 5 itu ada 2 orang putra per kelas. Yang kami mengadakan lomba sholat, di mana sholat ini kami adakan untuk kelas 1, 2, 3, 4, 5, di mana masing-masing kelas ini nantinya diwakilkan oleh 1 orang putra dan 1 orang putri per kelas. Yang kelima ini ada kaligrafi. Kaligrafi ini nantinya akan diperlombakan untuk kelas 1 dan kelas 2 seluruhnya. Ya, ini kaligrafinya mewarnai. Yang program kolaborasi ini jika nantinya baik, sekian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Saudara. Baik, kita masuki sesi yang ketiga, yaitu sesi masukan dan saran dari dosen pembimbing lapangan dan Kepala Sekolah SD 166 Olak Rambahan. Baik, yang pertama yaitu dari dosen pembimbing lapangan, kepada Pak Yogi kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala SD 166 Olak Rambahan, Bapak Ahmad Latif SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru, kemudian kepada seluruh mahasiswa kampus mengajar Angkatan 3 yang kami banggakan. Pada hari ini
memang kita dijadwalkan oleh panitia untuk melakukan kegiatan forum komunikasi dan koordinasi sekolah, di mana rangkaian kegiatan ini memang seluruh mahasiswa peserta kampus mengajar itu menyampaikan hasil observasi awal, kemudian memaparkan kegiatan yang sudah dilaksanakan selama lebih kurang 1 bulan terakhir, kemudian juga mempresentasikan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di waktu yang akan datang. Ya. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah berkenan hadir. Mungkin ini kita walaupun bertatap muka melalui via Zoom, mudah-mudahan tidak mengurangi nilai silaturahmi kita, gitu Pak. Tadi sudah disampaikan juga mengenai hasil observasi awal, kegiatan yang sudah dilakukan, dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Tidak banyak yang dapat saya sampaikan. Secara garis besar cukup baik apa saja yang sudah Anda laksanakan di sekolah selama lebih kurang 2 bulan ini. Kemudian mengenai program tadi, mungkin ada sedikit saya tambahkan yang berkaitan dengan IT tadi. Kalau tadi bagaimana mendampingi guru untuk menggunakan IT, mungkin coba ditambahkan di situ sosialisasi IT itu kepada siswanya. Nah, jadi di kegiatan itu bisa nanti dijelaskan cara menggunakan IT yang baik dan benar, dampaknya bagaimana, kemudian manfaat yang ditimbulkan dari IT itu seperti apa. Nah, mungkin itu juga bisa disampaikan kepada siswa, ya. Kemudian juga untuk waktu kegiatan, tadi ada pesantren kilat ya, itu kan banyak kegiatannya. Usahakan jangan mengganggu waktu akademik di sekolah, gitu. Kemudian untuk waktunya, kalau misalkan ada kekurangan waktu, bisa saja kegiatan-kegiatan itu ada yang tidak dijalankan. Dipilih saja beberapa, ya. Disesuaikan dengan kegiatan akademik sekolah. Jangan nanti kegiatan siswa itu lebih terpaku pada kegiatan Anda, gitu ya, untuk kampus mengajar. Mungkin itu saja ya, karena waktu Zoom kita ini terbatas hanya 40 menit. Nanti saya juga minta tanggapan dari Bapak Kepala Sekolah terkait dengan mahasiswa kita yang ada di SD 166, apa saja kekurangan atau mungkin evaluasi terhadap kegiatan mereka selama di SD 166. Cukup sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke Aldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Yogi Idras Putra sebagai dosen pembimbing lapangan telah menyampaikan masukan dan saran baik untuk kami ke depannya. Baik itu masukan dan saran dari Bapak Ahmad Latis, SPD, selaku Kepala Sekolah SD 166 Olak Rambahan. Kami persilahkan, Pak. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan peluang kepada kami untuk menyampaikan tugas yang diembankan kepada adik mahasiswa kampus mengajar 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak Yogi Idras Putra MPD. Ya Pak, pagi Pak. Kemudian kepada adik mahasiswa kampus mengajar 3 kami hormati. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih dapat bertatap muka sekaligus bertatap muka koordinasi ataupun komunikasi dengan Bapak
pembimbing yaitu Bapak Yogi. Alhamdulillah dapat bertemu bertatap muka pada pagi hari ini. Baik Pak, cuma sayang pada waktu Bapak datang ke sini saya ada sempat hadir menemui Bapak karena ada tugas di Muara Bulian pada waktu itu. Tapi alhamdulillah Pak, pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa adik kampus mengajar 3 ini cukup dominan di dalam melaksanakan tugas kampus mengajar 3 ini Pak. Jadi kemarin setelah adanya Bapak datang ke tempat kami ke SD 166 Desa Olaramban ini untuk mengantar adik-adik ini, setelah keesokan harinya kami telah mengadakan suatu rapat kilat, katakanlah rapat kecil bersama majelis guru dan adik kampus mengajar 3 ini Pak, untuk membahas masalah tugas-tugas yang akan dilaksanakan oleh adik kampus mengajar 3 ini, sekaligus mungkin kalau mungkin ada program tugas yang disampaikan oleh adik-adik ini, mungkin kalau ada penambahan pada waktu itu akan kami tambah tugas-tugas tersebut Pak. Ini mohon maaf saja kalau seandainya kami agak terlalu mungkin katakanlah melaksanakan masalah ini istilahnya itu terlalu berlebihan, katakanlah begitu Pak. Jadi kemarin setelah kami melaksanakan rapat dengan adik mahasiswa kampus mengajar 3 ini Pak, bahwa kami telah membuat program ini Pak. Programnya sudah kami buat dan sebagian daripada program ini sudah dilaksanakan oleh adik-adik ini. Nah, program ini kami sendiri yang membuat bersama adik-adik rekan mahasiswa kampus mengajar 3 ini. Kemudian setelah kami buat, ini kami koordinasikan dengan semua majelis guru yang ada di sini. Sehingga nanti tidak terjadi kesalahpahaman di dalam pelaksanaan program tersebut. Nah, tadi memang sudah Bapak sampaikan kepada kami, ada yang tertinggal yang disampaikan oleh adik-adik ini Pak, yaitu tentang masalah pembelajaran IT bagi seluruh siswa. Sebetulnya di dalam program ini sudah ada Pak. Cuma adik ini mungkin kelupaan untuk menyampaikan, ini sudah ada. Nah itu perlu kami bacakan di dalam program ini Pak. Yang pertama, lebih dominan yaitu masalah literasi bagi seluruh siswa. Itu yang pertama. Karena saya lihat dari program mungkin dari kementerian itu, saya baca juga sedikit demi sedikit, itu yang harus dan wajib dilaksanakan oleh adik-adik mahasiswa. Yang pertama masalah literasi bagi seluruh siswa, khususnya siswa kelas rendah. Tetapi tidak menutup mungkin bahwa siswa kelas tinggi juga kami laksanakan literasi juga. Kenapa? Karena bagi siswa kami di sini, seperti murid kelas 4, 5, dan 6, ada juga yang mungkin kurang bisa ataupun kurang lancar membacanya. Nah, itu untuk literasi dan numerasi. Kemudian yang kedua yaitu masalah berhitung. Itu berkaitan dengan numerasi. Kemudian yang ketiga, kami secara apa saja kami sampaikan IT untuk siswa. Nah, ini kan sudah ada ini. IT untuk siswa. Mungkin adik ini belum melihat sampai ke sana karena mungkin pembelajaran itu ada bulan terakhir. Nah, itu. Dan April ini masuk April, bulan puasa, kemudian mungkin di bulan Mei ataupun bulan Juni itu untuk siswa ini. Nah, kemudian yang berikutnya sosialisasi profil pelajar Pancasila. Nah, ini juga tidak disampaikan mungkin tadi, ini sudah ada Pak. Ya, sosialisasi mengenai profil pelajar Pancasila. Karena saya melihat dari program, dari Juknis, dan dari kementerian tersebut,